Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Desa Rarang Selatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas masalah kesehatan. Kali ini kita akan membahas masalah layanan surat ya. Layanan surat. Nah, kalau di pembahasan layanan surat ini akan saya bahas per submenu ya, per submenu teman-teman ya. Jadi kita akan mulai dari submenu pengaturan surat ya. Submenu pengaturan surat. Oke. Di submenu pengaturan surat ini, di sini ada tambah surat ya. Tambah surat ini untuk kita tambah surat baru ya, yang dimana di premium mulai tahun 2024 di bulan Januari surat RTF itu sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Sudah tidak ada lagi sehingga bagi teman-teman yang masih merasa nyaman menggunakan RTF, silakan jangan diupdate ke versi 24.01 atau seterusnya ya. Jadi jangan update. Tetapi saran saya, silakan teman-teman relakan saja lepas surat RTF itu ya, karena sampai dengan hari ini di versi 2403.1.0 premium ini sudah 95% ya. Kalau kita presentasikan menurut saya ya sudah 95% itu sudah bisa mensupport terkait dengan surat yang digunakan untuk layanan kepada masyarakat ya. Jadi jangan ragu teman-teman ya. Jadi jangan ragu. Tapi kembali lagi terserah teman-teman ya. Mau tetap menggunakan RTF berarti harus bertahan di versi 23.12. Sedangkan kalau mau meninggalkan RTF jadi silakan diupdate. Dan sebelum mengupdate ke versi 2401, jadi silahkan teman-teman backup dulu ya. Backup dulu supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan sebagai pemberitahuan teman-teman ya, jadi bagi teman-teman yang menggunakan versi 2311, sekiranya misalkan mau update ke versi 24.01 premium, maka dia tidak bisa jalan ya. Kalau sebelum dia update ke versi 23.12 ya, akan muncul ya, akan muncul nanti notifikasi bahwa harus update ke versi 23.12 dulu ya, baru bisa update ke seterusnya. Oke, itu dia informasi terkait dengan update versi OpenSCD dari premium versi 23 ke 24 ya. Oke, ditambah surat ini. Oke, kita kembali ke pembahasan pengaturan surat. Ditambah surat ini untuk kita menambahkan template surat baru ya. Terus selanjutnya di sini tombol hapus untuk menghapus surat yang sekiranya misalkan salah. Contoh seperti ini misalkan kita hapus, jadi tombol hapus ini dia berlaku ya. Mau hapus lewat atas maupun lewat bawah ini bisa ya. Kita pakai yang atas ya. Dia bisa. Oke. Terus misalkan kita mau hapus lewat bawah juga bisa ya. Oke. Terus selanjutnya di import dan ekspor. Nah, jadi di layanan surat ini, jadi ada menu import dan ekspor. Contoh misalkan ada teman kita yang sudah membuat template surat ya, template surat baru misalkan dan itu belum ada di kita, itu bisa nanti bisa minta bantuan ya untuk dieksporkan dan nanti kita tinggal import di sistem kita ya, pakai sistem import. Dan begitu juga misalkan surat kita ini kita sudah buat namun ada teman desa yang butuh dengan surat itu bisa kita eksporkan, nanti itu tinggal di import. Nah, sebagai informasi ya, supaya tidak gagal nanti ya, supaya tidak gagal di import maupun ekspor ya, terutama importnya ya, import surat DMC ini ya, pastikan update ke versi terbaru ya.
karena di versi sebelumnya itu dia gagal ya, gagal. Oke, dan ini gagalnya itu sudah diperbaharui sehingga di versi 23 minimal 2402 itu dipakai baru import insya Allah berhasil ya. Baik menggunakan cPanel maupun menggunakan CyberPanel ya. Oke, selanjutnya di sini ada menu pengaturan. Menu pengaturan ya. Nah, menu pengaturan ini yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Di menu pengaturan ini. Untuk header ya biarkan saja seperti ini teman-teman, bawaan sistem ya. Dan kalau saya untuk yang di kop surat ini terutama di alamat desa ini saya rubah menjadi surat seperti ini. Ya, oke. Surat. Oke, huruf T huruf besar ya, seperti ini. Kalau saya supaya dia lengkap nanti apa namanya? Alamat alamat kop surat alamat desa kita yang muncul ya. Dia akan lengkap di sini. Oke, terus selanjutnya footer. Footer ini biarkan saja seperti ini ya. Biarkan seperti ini. Terus selanjutnya alur surat ya. Jadi alur surat ini ketika misalkan nanti kita mengaktifkan ya TTE, tanda tangan TTE. Ketika kita melakukan tanda tangan TTE, maka ini perlu diaktifkan teman-teman ya. Apakah surat yang akan dicetak itu dia nanti verifikasi melalui Sekdes dulu atau langsung ke Pak Kades tanpa harus melalui Sekdes ya. Tinggal kita pilih saja ya, pilih saja. Oke, kalau dia belum kita aktifkan tanda tangan elektronik, belum menggunakan tanda tangan elektronik, biarkan saja ya. Begitu juga dengan pengaturan ya, pengaturan TTE. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik ya. Jadi kalau belum pilih saja tidak, kalau iya maka di sini perlu kita koordinasi dengan Kominfo ya. Kominfo untuk mendapatkan URL API server TTE-nya, username login TTE sama passwordnya ini kita dapatkan di Kominfo ya. Silakan berkoordinasi ke Kominfo Kabupaten bagi teman-teman desa yang mau melakukan penandatanganan secara elektronik ya. Nah, di sini ada untuk visualnya. Kita pilih ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Oke, itu dia. Terus selanjutnya form untuk penduduk luar. Nah, luar dan di sini penduduk luar desa. Biarkan saja penduduk luar desa lengkap. Nah, ini kalau luar desa saja berarti ada dua ya, nama dengan KTP atau NIK. Nah, kalau untuk lengkap itu seperti ini ya, muncul. Nah, di sini kita bisa menambahkan, misalkan contoh penolong. Penolong luar desa. Kita tambahkan saja di sini di form penduduk luar ini. Oke, penolong luar desa. Nah, di sini penulisannya huruf besar ya. Oke. Penolong luar desa. Apa saja yang kita butuhkan? Misalkan kita butuhkan nama, NIK, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, terus pekerjaan dengan alamat yang kita butuhkan. Kita tinggal centang, teman-teman. Sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, kita simpan. Setelah kita simpan di sini, ya, bisa kita tambahkan lagi. Misalkan di sini saksi luar desa. Saksi luar desa. Apa yang kita butuhkan? Kita butuhkan adalah pekerjaan dengan alamat, kita simpan. Oke, seperti ini baru kita simpan seperti ini. Oke. Setelah kita simpan, baru kita kembali lagi ke pengaturan. Kita ke sini. Oke, sudah tersimpan ya yang kita sudah tulis. Oke, untuk kode isian alias. Nah, ini bisa kita tambahkan ya. Bisa kita tambahkan. Contoh misalkan tanggal, tempat, dan tanggal lahir. Tempat dan tanggal, nah berarti judulnya TTL misalkan, sini TTL, isi, di sini bisa kita isi. Jadi kita mulai dari sini ya. Oke, misalkan kita pilih tempat.
Kita pilih misalkan tempat dulu, kita ambil dari penduduk ini ya. Misalkan tempat lahir, kita pakai huruf besar tiap kata, terus koma, terus di sini tanggal tanggal lahir kita pakai yang ini aja. Oke, seperti ini ya. Baru kita simpan ya. Oke, seperti ini dia ya. Oke, baru kita simpan. Ya. Terus selanjutnya, dan ini bisa ada bisa tidak teman-teman ya. Jadi jangan terpaku ya. Ini bisa kita tambahkan bisa tidak ya. Oke, selanjutnya lainnya. Lainnya ini mulai dari jenis pom bawaan ya. Nah, jadi di sini sudah disetting pakai areal ya. Ketika misalkan mengalami error, misalkan contoh mau rubah menjadi areal black misalkan. Ternyata ketika cetak surat dia error, maka kembalikan saja teman-teman menggunakan yang bawaannya yaitu areal ya. Nah, terus ini untuk upload custom font font custom, misalkan contoh untuk aksara itu ya. Nah, jadi kita bisa upload lewat sini ya. Oke, terus selanjutnya untuk kode penomoran surat ya. Penomoran surat itu kita atur lewat sini ya teman-teman ya. Ini pengaturan secara globalnya ya. Secara globalnya. Terus selanjutnya kode isian data kosong. Ketika kosong ya biarkan saja seperti ini strip ya. Nah, terus untuk format tanggal surat biarkan seperti ini. Nah, nanti di sini ada informasi bisa dibaca-baca ya. Apa maksudnya ya? Ini D, terus ada F besar, ini maksudnya. Terus Y itu ini ya. Y besar itu ini. Ya, ini ya. Itu maksudnya ya. Bisa dibaca-baca ya. Tapi ini biarkan saja seperti ini. Terus selanjutnya untuk margin. Untuk yang sebelah kiri, kita mau misalkan batasnya itu ada 1,78 cm. Kanannya ini, terus atasnya 0,63 cm, yang bawahnya 1,37 cm. Dan ini bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman ya. Jadi tergantung teman-teman nanti kalau misalkan ternyata aturan kertas yang kiri itu misalkan terlalu kecil, besar misalkan, bisa kita kecilkan ya. Tergantung kita teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman terkait dengan di menu pengaturan. Jadi menu pengaturan surat ini, jadi mana yang memang bawaan sistem biarkan saja, dan mana yang memang perlu disesuaikan, disesuaikan sesuai dengan kondisi desa dan kabupaten masing-masing ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.